Kamu ini adalah keturunan dari keluarga Amplop yang terkenal sejak zaman penjajahan Belanda sebagai keluarga pembasmi setan. Yuk siapin anak-anak. KPS sekarang mulai mengawasi gerak-gerik kita. KPS? KPS apa? KPS singkatan dari Komisi Pemberantasan Setan. Ini markas KPS dan mereka semua itu penjaganya. Di warteg ini semua setan ya? Keturunan keluarga Amplop bisa ngelihat paku besi yang ada di ubun-ubun mereka. Lo mau ikut gue nonton nggak? Lu juga pasti pengen ngajak gua nonton film horor Indonesia kan? Lu tau sendiri, film horor Indonesia tuh sampah semua tau gak? Berarti dengan nonton film horor sampah itu, masyarakat Indonesia semakin percaya sama mistis. Dan artinya setan semakin kuat. Karena rasa percaya yang dipunyai manusia itu sumber energi untuk para setan. Burhan, you pikir aku kuntilanak? You pakai gunting. Better go, shit eater. Burhan Amplop. Nah, itu tahu. Berani-beraninya lo berdua mau lawan penyidik dari KPS. Lembaga resmi milik negara untuk urusan makhluk gaib, monster, dan apa. Ini lo ngapain di sini? Pakai baju batik. Kayak orang habis kondangan tau gak lo? Aneh. Kenapa? Emangnya gue nggak boleh nyamperin partner gue? Gimana? Sekolah lo masih ada monster nggak? Enggak. Udah gak ada. Yakin lo? Yakin lah. Kan gue bisa ngeliat. Gue tahu lo bisa ngelihat sinar perak yang ada di kepala monster yang lagi nyamar. Udah bosan gue dengernya. Lo lagian gak percayaan sih orangnya. Nih, monster yang ada di sekolah ini udah gue bantai. Kalau misalnya ada yang nyamar, pasti gue bisa ngeliat tuh. Sekali lagi gue tanya ya, lo yakin? Yakin? Lo kenapa sih? Soalnya feeling gue kejadian kemarin di KPS ada hubungannya sama lo. Maksud lo? Ya sekarang lo pikir nih. Ada monster yang berhasil masuk ke KPS lewat pintu masuk utama di KPS. Dan dia langsung menyelamatkan Kishore. Apa coba kalau bukan karena mulut ember lo? Lo jangan sembarangan gitu dong, Del, kalau ngomong. Gue tuh bukan pengkhianat. Emang ada yang bilang lo pengkhianat? Lo tuh cuman ABG. Lo tahu kan mulutnya ABG? Ember, nyinyir Del. kayak mulut lo. Hai Han. Zar, kenalin nih temen kerja gue. Halo Mbak, saya Zara. Kandil. Dan jangan panggil gue Mbak. Gue bukan Mbak SPG. Sorry ya, Zar. Saya sudah bekerja sama dengan Pak Sanjay lebih dari 10 film. Dan ini jelas beda. Bisa dibilang ini masterpiece kami. Teman-teman wartawan semua bisa bayangin deh. Biasanya kan kalau film horor itu ada kuntilanak, ada pocong, ya kan? Nah, ini ikan yang jadi hantunya. Sanjay, mau tanya, Pak?
Ya, silakan. Bagaimana tentang kematian adik Anda yang bernama Kishore Bendre? Kalau masalah itu, you tenang saja. I sudah serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi you perlu catat, I akan tuntut yang seberat-beratnya. Siapapun orang yang telah membunuh adik I. You understand? Oke, thank you. I suka dengan acting you, Den. Pak, jadi kapan screeningnya bisa dimulai? Ya Pak Sanjay, soalnya ini sudah melebihi dari batas waktu yang tertera di undangan Pak. Oh, tentu. You bisa tonton sekarang. Bagus kalau gitu, lebih cepat lebih baik. Langsung saja ke ruang private screening. Akhirnya Pak Sanjay, apa yang menjadi tujuan Anda sudah tercapai. Lihat, para wartawan itu. You tahu, Devi, siapapun yang menonton I punya film, pasti otaknya terganggu alias dan itu juga berkat you punya acting yang sangat-sangat oke, Devi. Gimana nggak meyakinkan? Yang main kan monster beneran. Oh, jadi ini pintu masuk KPS yang baru? Iya. Sejak waktu itu warteg diserang sama monster, akhirnya kita sepakat buat merubah warteg jadi warung benang susu. Apa? Warung benang susu? Ayo masuk. Ya. KP. Ya, dasar amplop. Lebay lo. Ya, gue nolongin dia, Cong, daripada jatuh. Lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dek, Ya Pak. Siap Pak, siap. Oh tetap Pak. Tetap Baik. Pak, tetap. Ya Pak. Siap Pak, siap. Thank you Pak, siap. tumben bos nggak di ruangan. Gak terbuat, terdemat, gawat amat. Ada apa bos? Bencana datang tanpa rencana, mengobarkan api di Semenanjung Saujana. Semenjak pintu KPS dibobol oleh monster dan Kishore meninggal, pemerintah mulai mengawasi kita, tahu nggak sih? Mereka mulai mempertanyakan kinerja Daku sebagai ketua KPS. Nah, yang Daku heran, dari mana ya monster penerobos ini tahu posisi pintu KPS? Siapa lagi kalau bukan dari orang yang paling nyinyir di KPS ini? Iya. Siapa sih tuh yang orangnya nyinyir? Sebelum lo masuk KPS ya, nggak ada kasus-kasus kebobolan kayak gini. Makanya sekarang Daku pusing kepala gara-gara ditegur sama Bapak Presiden. Sekarang Daku pelariannya musik aja, you know lah. Pasti musik jazz. Paling banter juga smash. Ih, sekong kali. Enggak lah Dinda Kandil. Mau tahu
Mau tahu banget atau mau tahu aja? Tara. Oh iya, Devi Perak kan? Itu lagi ngehits banget bos, emang. Daku suka banget sama lagu-lagu Devi Perak. Bagi Daku, Devi Perak ini adalah bagaikan bunga melati yang sedang berkembang di taman bunga. Wanginya, warnanya, eloknya, semuanya indah. Loh, Adinda Kandil Jelita, kenapa kau mematikannya? Udah deh bos, nggak usah basa-basi. Sekarang bos manggil kita berdua kesini ada apa? Begini, Daku memanggil kalian berdua kemari adalah untuk menyelidiki kasus manusia idiot yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi. Ada 2 orang wartawan yang tiba-tiba saja menjadi idiot. Daku sih curiganya kayaknya ini ada hubungannya dengan monster-monster yang gentayangan itu. Coba kita lihat deh. Perhatikan. Nah, sekarang misi kalian adalah mencari tahu apa penyebab semua itu. Bos, kalau alamat salah satu wartawan itu ada nggak bos? Oh, tentu saja Adinda Kandil Jelita. Sebentar. Ini dia ketutupan sama ini. Wartawan yang meninggal itu namanya Sutrisno. Nah, dia itu punya kakak yang wartawan juga kalau nggak salah. Alamatnya itu di Narogong, Bekasi. Cepetan deh, kalian ke sana. Selidiki sampai tuntas. Ngerti? Ngerti bos. Yuk, Iya bos. kasih bos. Ya. Apaan sih lo? Apaan? Enggak, ini Bil. Kita dari tadi di sini loh. Kita mau wawancarin siapa coba? Udah tahu orangnya udah meninggal. Burhan. Emang wartawan itu udah mati. Tapi bukan artinya kita harus interogasi mayatnya. Kita wawancara lah orang-orang terdekat dia. Misalnya kakaknya atau nggak rekan kerjanya. Ngerti nggak sih lo? Ya ngerti. Ya udah, kita tungguin aja. Kakaknya tuh selalu lewat sini soalnya. Apaan sih? Hah? Kita lagi tugas ya. Ya elah, enggak sekali-sekali gitu. Ada foto partnernya di HP. Enggak, Hapus nggak? Gue bilang hapus, lo udah pernah kena tampar sama kaki gue belum? Enggak, itu bukan orang. Itu bukan. Ayo, ada kakaknya kan? Ayo lo panggil. Mas, sebentar mas. Kami ini dari koran Lampu Hijau mas. Ya, kami ingin mewawancarai Anda tentang kematian adik Anda mas, yang bernama siapa? Sutrisno. Koran apa tadi? Lampu Hijau. Kalian wartawan lampu hijau? Iya. Kok saya nggak pernah ngeliat kalian di kantor ya? Mungkin ini karena kita berdua ini masih magang kak. Iya. Sih, kalian mau nipu saya? Coy, bantuin coy. Ini pada mau nipuin gua. Ada apa nih? Ini ngaku-ngaku wartawan lampu hijau. Kira gua bego apa? Pada mau ngapain sih di sini? Iya, kami beneran dari Lampu Hijau mas. Udah, nggak usah banyak bacot. Kita tiketnya aja.
ngapain tuh ngeliatin fotonya Kandil mulu? Hah? Enggak, ini iya emang ada fotonya dia sih. Oh enggak, dia pernah minjem HP gua, terus dia kayaknya foto-foto gitu deh. Aduh, jangan gitu. Gue juga paham. Gini-gini gue kan juga pernah hidup. Gue bisa ngerasain kayak begituan, men. Begituan gimana? Ya. Emang siapa sih suka sama Kandil? Lu suka penyangkalan gitu ya. Hati-hati lo. Kalau ntar lu mati, penasaran kapok lu. Mati? Lu aja sono mati lagi, gue sih enggak. Cie, orang kalau lagi jatuh cinta sensi amat. Nggak begitunya kali. Ada apa, Bos? Bos manggil saya urgent banget. Apa ada korban lagi? Atau ada yang dicurigai? Nei. Tapi ini, lihat deh. Gaunnya si Devi Perak bagus ya. Tapi emang style dia bagus sih. Cocok buat dia. Jadi bos manggil saya kesini cuma buat informasi ini doang? Iya. Kan penting buat kita up to date tentang dunia fashion sekarang. Penting banget sih. Emang ada yang salah? Jadi kamu samain dulu atopnya sama H, baru sama yang O. Contohnya kayak gini. Burhan. Hah? Kamu dengerin gak sih? Enggak. Sorry ya. Kok udah tutup? Ya, kamu udah malas lagi ngajarin aku ya? Bukan masalah itu. Soalnya aku juga lagi nggak mau belajar sih. Mumpung lagi berduaan kayak gini, gimana kalau kita santai-santai aja? Santai-santai gimana? Mana? Aduh Burhan, masa kamu nggak ngerti sih? Balik ke kelas yuk. Kok gue jadi ngerasa gak nyaman gini ya deket sama Zara? Dulu biasanya gue senang-senang aja tuh. Yuk, balik ke kelas yuk. Burhan! Ih, kok sekarang susah banget sih deketin si Burhan? Apaan nih? Lo itu kan senior gua. Nah, lo itu udah banyak banget ngajarin gua dengan sabar, dengan baik. Anggap aja ini hadiah buat lo, Del. Gak usah bilang makasih, gak usah bilang makasih. Laporan lo minggu lalu mana? Udah kelar belum? Udah deh, gak usah peres. Lo sengaja ngasih gue coklat biar gue gak minta laporan. Lo pikir lo gak usah kerjain laporan gitu? Usaha mulu, tapi sayang kagak terus. Berisik, Cong, banyak banget. Gimana sih? Mendingan curhat sama gue aja deh. Siapa tahu gue bisa bantu. Idih, gila. Putus asa banget gue bisa curhat sama lu. Cong. Susah ya kalau misalnya udah jatuh cinta sama partner sendiri gue. Pengen gue ungkapin perasaan gue ke dia orang gitu. Dingin. Tau gak dingin kayak apa? Kayak lemari es, dingin.
Sebenarnya gue itu ada cara jitu buat ngadepin masalah lu itu. Hihihi. Cara jitu gimana? Kayak gimana? Enak aja lu minta saran sama gue gratis. Bayar coy, mahal bayarnya. Apalagi lu yang minta. Ini lu belum apa-apa loh. Udah minta harga. Nih, dengerin. Gua gak akan mau dengerin kata-kata lu lagi deh. Yang bener nih. Nih, gue ceritain ya. Waktu gue dulu masih hidup, gue itu dikenal sebagai cowok playboy. Playboy nomor 1. Kalau cuman ngerayu cewek gue udah pengalaman coy. Apalagi ngerayu-ngerayu gitu. Sebulan bisa 10 cewek gue taklukin. Percaya gak lu? Terus jadi gimana masalah bayaran konsultasi masalah cinta itu? Nggak mahal, buat lu cuman 200.000 per menit. 200.000 per menit. Mahal banget gila. Mana ada gue duit segitu. Alah, jangan jadi orang sok susah deh, Han. Gue tahu sejak lu kerja di sini gaji lu lebih gede daripada gue. Yang jadi seorang popi doang, ya kan? Hah. Ya oke. Ya. Tadi berapa harganya? 200.000. 200.000. Bentar. Nih, 200.000 ya. Nah, gitu dong. Nah, ini nih. Jurus pertama, lu harus kasih bunga ke cewek. Kebanyakan cewek sekarang itu suka sama bunga, gitu. Kandil orangnya nggak suka dikasih bunga deh. Gak percaya lo? Nih, gue buktiin ya. Hai. Dia pingsan tuh, sakit. Oke, lumayan lah, ada kemajuan. Iya dong. Oh ya Dil, berhubung lu udah ngajarin gue dan kekuatan kita udah sama, gue pengen ngasih lu sesuatu. Apa? Kita udah sama. Bunga. Oke, gini aja. Gue bakalan terima bunga dari lo, asal lo bisa ngejatuhin gue. Oke. Oke, siap. Udah sama ya sama gue? Banyak-banyak latihan ya? Cong, gimana sih? Katanya kalau misalnya dikasih bunga bisa. Mana? Nih, punggung gua retak mau lu. Balikin duit gua. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lah ya. Kopi nggak? Kopi. Bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan? Maaf, sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan hati si Burhan Amplop. Ketua besar sudah tidak sabar. Dia sangat menginginkan apel malang. Siap. Tolong sampaikan ke ketua besar. Sebentar lagi, apel malang akan menjadi miliknya.
Apaan nih? Bulan ini. Hah? Nih buat lo. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Jadi kita ngedate lagi kapan? Ngedate? Iya, ya makan kek, nonton, pokoknya jalan-jalan berdua. Malam ini aja. Mumpung malam ini malam minggu. Beneran? Ya udah, kalau gitu nanti gue ke rumah lo aja ya. Soalnya sekalian gue tuh mau ke Depok, mau ke rumah om gue. Oke. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Palingan gue nyampenya sih abis maghrib gitu, nggak apa-apa ya? Sip. Ya udah, Burhan. Bye. Ibu Dila, Ibu Dila. Ya, Bu. Ada apa, Ibu? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya kesini juga ingin kasih tahu guru-guru kalau keadaan anak saya sekarang jadi gini. Sejak kapan, Bu, kejadiannya? Kemarin dia pulang sekolah pergi ke bioskop. Pulang-pulang jadi gini. Ya udah, kalau gitu kita bawa ke kepala sekolah dulu ya, Bu ya. Ayo, Bu. Saya juga nggak ngerti, Bu. Kenapa jadi gini? Kita bawa. Film Putri Duyung Gentayangan, men. Keren. Dia itu merah. Nontonnya bareng sama cewek gitu. Film apaan nih? Aduh, ya ampun, Burhan. Lu tuh gak gaul banget sih. Ini film tuh Film horor GJ lagi-lagi beredar di Indonesia. Jadi wartawan itu pernah nonton Putri Duyung Gentayangan. Tahu nggak lo? Keren banget kan? Dan kemarin si Vira juga pulang dari nonton, terus jadi idiot. Jangan-jangan, Nes, gue minjem ya, bentar. Andil! Apaan sih? Bercanda lo bocah banget deh. Iya, sorry, sebentar. Gue tahu kenapa orangnya waktu itu jadi idiot. Kenapa? Lagi-lagi gara-gara film. Ini film ini. Ini film lagi pening banget. Semua diracunin sama ini. Ini kan yang nulis artikelnya si Sutrisno yang wartawan yang mati itu kan? Nah, 2 orang temen gue idiot sepulang dari bioskop. Nah, gue curiganya gara-gara ini di film ini, Putri Duyung Gentayangan. Berarti film ini lebih bahaya daripada film yang dibikin sama Kishore. Karena bisa menyebabkan kematian. Yang gue bingung juga, kan Kishore udah mati. Seharusnya mati juga dong film-film yang gak jelas. Iya. Karena film itu